Selamat datang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tempat saya mengajar sekaligus belajar. Nah, PPL siklus ketiga ini saya akan mengajarkan materi teks hikayat dengan model PBL. Di antaranya asal-usul Danau Meninjau dan Malin Kundang. Saya Sinta Devi Eka Putri, guru SMA Sabihisma Padang. Ikut masuk kelas yuk! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair, Allahu akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas Risma, tolong bantu Ustazah memimpin doanya. Ista'idna. Ta'zim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhrijna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Kita berapa hari? Baru supaya kita bisa menghargai jasa para pahlawan, baiknya hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita tingkatkan semangat kita untuk membangkitkan rasa patriotisme kita. Kita menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul lagunya Halo Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Sekarang kita lanjut untuk memulai pembelajaran. Siap? Siap ya? Nah, kita akan mulai tingkatkan ke layar ke hari ini kita akan mempelajari tentang teks apa? Hikayat. Minggu yang lalu masih ada nggak yang mendapat pelajaran kita mengenai hikayat? Apa? Memahami dan menganalisis pesan. Nah, kali ini kita akan mempelajari teks hikayat dengan judul ini ya. Membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan. Hal penting yang akan kita pelajari pada tahap pembelajaran adalah yang pertama, kita mengkritisi karakter tokoh. Yang namanya karakter, dia berhubungan dengan apa? Dengan watak. Yang kedua, mengkritisi plot. Nama lain dari plot adalah alur cerita. Yang ketiga, mengaitkan dengan nilai kehidupan. Nah, belajar dari teks hikayat itu ada manfaatnya. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan untuk menyampaikan pesan bermanfaat bagi kita pribadi, yaitu sebagai pembaca. Yang kedua, sarana hiburan untuk memberikan suasana lain kepada pembacanya. Suasana hiburan mungkin di dalamnya ada hal-hal yang lucu, ada hal-hal yang mustahil. Ada seekor naga tiba-tiba bisa mengeluarkan anak misalnya kan, berwujud manusia. Bisa ada terjadi itu di dunia nyata? Tidak. Bukan hiburan kan? Lucu kan? Ya bisa masuk di akal. Yang ketiga, manfaatnya memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Kenapa dikatakan memperkuat nilai sosial dan budaya? Salah satunya teks cerita hikayat itu, setiap daerah punya cerita hikayatnya enggak? Ya. Kalau dari Padang Sumatera Barat yang paling terkenal Malin Kundang. Baik, kita akan memperlihatkan kepadamu tayangan video. Nah, tayangan video ini dengan judul Asal Usul Danau. Baik, dari video ini nanti kalian catat hal-hal penting terkait karakter, tokoh, sama plot. Nilai-nilainya. Asal usul Danau Meninjau.
cerita dari Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan salah satu danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk dari adanya aktivitas gunung berapi. Biasanya, danau vulkanik terjadi akibat letusan gunung berapi yang sangat besar. Sebagaimana halnya danau-danau lainnya di Nusantara, Danau Maninjau juga memiliki kisah asal-usulnya. Sebelum kalian melihat video ini, udah tahu belum bagaimana asal-usul Danau Maninjau? Sudah. Ada yang belum. Sebaiknya kita sebagai bagian dari keluarga Sumatera Barat, orang Minang, kita harus tahu mengenai asal-usul dari cerita tersebut. Nah, asal-usul Danau Maninjau itu ceritanya dari mana? Di Maninjau. Maninjau daerah mana? Nah, itu tadi. Saya ingin bertanya, kira-kira siapa tokoh yang ada di sana? Ada berapa orang? Ada yang sebelas. Ada berapa orang? 10 apa 9 orang? 10. Satunya anak cewek. Namanya si Sani. Sani apa Sani? Sani. Nah, selanjutnya di antara beberapa tokoh tersebut pasti mempunyai karakter. Karakter siapa yang kalian sukai? Karakter Giran. Kenapa harus memilih kalau seandainya berada di posisi itu memilih sebagai dua orang itu kenapa? Karena Datuk Limatang ini kan menolong 10 bersaudara yang jadi tidak muda. Ya. Sedangkan Kiran ini, dia kan tadi bersilat ceritanya kan. Padahal dia nggak ada, dia sengaja apain si Bupani. Tapi Bupani marah sama dia. Itu si Kiran ini dia dengan lapang hati mengalahkan aja si Bupani. Akhirnya bagaimana ceritanya? Adiknya yang tadi masuk ke dalam karena dia ingin menikah, dia minta restu kepada si datuknya tadi. Akhirnya apa? Orang tidak percaya karena dia difitnah, dia dihukum dimasukkan ke dalam kawah tadi. Kawah itu membentuk sebuah danau. Itulah ceritanya Danau Maninjau. Alurnya kira-kira bagaimana? Maju. Karena berawal dari tadi berapa orang bersaudara tadi? 10. Salah satunya bertarung dengan Giran tadi. Nah, inilah salah satu contoh dari cerita hikayat dari Sumatera Barat, Danau Maninjau. Selanjutnya, Sandra akan menayangkan sebuah video lagi yang nanti kamu juga akan menunjukkan siapa tokohnya, bagaimana karakter tokohnya, bagaimana alur ceritanya, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam video tersebut. Nah, sebelum kamu melakukan pekerjaan, melakukan tugas ya, Ibu instruksikan, silakan kamu duduk berdasarkan kelompok yang sudah terbagi di tayangan WhatsApp. Jangan hikayat satu lagi, hikayatnya berjudul cerita Kau Legenda Malin Kundang. Nah, silakan catat poin-poin penting yang dirasa perlu terkait materi kita hari ini. Malin Kundang. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau buri, kemari. Malin kecil terus mengejar si buri. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, Karena duduknya sudah berkelompok, Sandra ingin membagikan LKPD kepadamu yang nanti isi LKPD itu kamu tuliskan berdasarkan simpakan kamu dari tayangan video Malin Kundang tadi. Nah, ini dia lembar kerjanya, kita berikan. Silakan nanti tuliskan di lembar kerja ini. Nah, instruksi atau cara bekerjanya di sini sudah dapat semuanya? Sudah? Sudah, perhatikan sudah. Ini di sini ada identitas sekolah, ada tujuan pembelajaran, membaca untuk penilaian, mengkritisi karakterisasi dan membuat pada hikayat setelah dikaitkan dengan nilai kehidupan. Kamu isi identitas kelompokmu di sini. Setelah itu ada petunjuk kegiatan dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang pertama, tahap pertama sudah memberikan tayangan video. Yang kedua, kalian berdiskusi mengenai karakter, plot, dan nilai-nilai. Yang ketiga, tuliskan hasilnya pada lembaran tersebut. Yang keempat, kaitkan dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, ini dia. Yang pertama, kelompok yang pertama mengidentifikasi karakter dan plot menggunakan tabel berikut. Mana kelompok pertama? Nanti kelompok
Di kelompok 1 dia menjabarkan ada 4 tokoh. Pertama si Malin Bunda, terus ibunya, istri Malin Bunda, dan ayah si Malin Bunda. Sesuai apa yang dipaparkan oleh Zahwa tadi dengan tayangan video tadi? Ada yang perlu dikomentari? Ada yang perlu ditanggapi? Kira-kira? Nggak ada. Jadi sudah baik penampilan dari kelompok 1. Silakan beri aplaus. Lanjut kelompok 2. Tadi mengenai apa tadi kelompok 2? Ada berapa buah pertanyaannya di sana? Ada 5. Siapa yang akan mewakili tampil dari kelompok 2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Feza dan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apakah setiap tokoh memiliki porsi yang sama dengan dalam cerita untuk digambarkan karakternya? Jika tidak, tokoh mana mendapatkan porsi lebih banyak? Jelaskan alasannya. Tidak, tokoh yang mendapatkan porsi lebih banyak adalah Malin Kundang, karena cerita ini menceritakan tentang sifat Malin Kundang yang tidak mengakui ibunya setelah menjadi kaya di perantauan. Berarti yang kelompok 2 masih menambahkan di bagian karakter ya. Karakter si secara garis besar, karakter tokoh si Malin perlu kita contoh? Kita contoh? Jika kalian berada di posisi cerita Malin Kundang, kalian memilih jadi siapa? Ibu. Kenapa jadi ibu? Karena ibu menyayangi. Karena ibunya apa? Dari ayah gitu kan? Berkata, ya Tuhan, kalau dia anakku si Malin, maka kutuklah dia menjadi batu. Nilai keempat, nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku yang patut ditiru atau tidak. Malin berkata, pengem situ bukan itu. Nilai yang kelima, nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Tipe-tipenya, Malin tinggal bersama ayah dan ibunya di desa gersang dan miskin penduduknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri close untuk 3 kelompok. Nah, tadi terakhir tampil adalah kelompok 3 membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita bagian Malin Kundang. Ada nilai-nilai moral, ada nilai Allah untuk mengutuk anaknya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, ibunya? Karena anaknya durhaka, ya kan? Dia tidak mengakui ibunya setelah dia kaya, setelah dia punya istri, ya kan? Patut tidak itu dicontoh? Nah, itulah dia. Dari kita menonton tayangan atau membaca sebuah cerita hikayat, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui setelah kita baca. Salah satunya mengenai tokoh, mengenai karakter, mengenai alur, dan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita hikayat tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapa? Ayo, Siva, jelaskan suara Siva. Untuk menentukan siapa tokoh, bagaimana karakter, alur, dan nilai yang terkandung di dalam teks hikayat, kita dapat menentukannya dengan cara membaca. Dengan cara membaca. Berarti kata Siva, kita bisa menentukan sebuah karakter, apalagi tokoh, alur, nilai. Salah satu caranya kita lakukan dengan cara membaca. Betul lah ya. Kalau nggak dibaca, dari mana kita tahu karakternya? Kalau kalian tonton tayangan tadi, dari mana tahu karakter si Malin? Iya enggak? Iya. Baik, siapa lagi yang mau berkomentar? Yuk, jangan. Selain dengan cara membaca, juga bisa. Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.